Video ini dibuat sebelum Hong Kong lockdown. Tujuan video ini dibuat untuk menggambarkan keadaan Hong Kong yang tidak luput dari wabah corona, serta menceritakan keseharian warga Hong Kong yang beraktivitas di tengah paniknya dunia menghadapi pandemik virus corona. Dua orang teman saya, Fadil dan Naufal, berencana berlibur ke Hong Kong di awal Maret 2020. Mereka sudah membeli tiket di jauh-jauh hari. Dan apa yang terjadi sekarang? Sedang maraknya wabah corona. Tapi mereka tetap memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong di awal Maret ini. Bagaimana keadaan di Hong Kong sekarang di tengah-tengah wabah corona ini? Kita simak saja liputan video yang dikirim oleh dua orang teman kita itu. Ini adalah perjalanan Fadil dan Naufal. Kita mulai perjalanannya dari sejak transit di Kuala Lumpur. Sekarang kita di Bandara KLIA 1. Karena isu COVID-19, bandara ini jauh lebih sepi dari biasanya. Dan banyak juga penerbangan-penerbangan yang di-cancel. Good evening, ladies and gentlemen. Di mana-mana orang-orang sudah pada pakai masker. Dan jangan lupa selalu gunakan hand sanitizer, apalagi sebelum kita makan. Dan tiba di Hong Kong. Ternyata bandara di sini jauh lebih sepi daripada di Kuala Lumpur, dan banyak sekali flight yang di-cancel. Saat check-in di hotel, setiap orang akan dicek suhu tubuhnya, dan hand sanitizer sangat mudah kita jumpai di mana-mana. Keesokan harinya, aktivitas sehari-hari di Hong Kong tidak mati total. Namun Hong Kong hari ini tidak seramai biasanya. Sejauh video ini dibuat, sudah ada lebih dari 100 kasus yang terjangkit virus corona di Hong Kong. Dan sudah ada 2 korban yang meninggal dunia. Di mana-mana, orang-orang sudah pada pakai masker. Sekolah dan universitas sudah pada libur, dan proses belajar mengajar di sini dilakukan secara online. They gon' try to hate on you, just ignore everything they say. Don't listen to nobody, and never be afraid, cause you don't know when it could be your day. Don't listen to nobody, 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 no. Nobody, nobody, don't listen to nobody. Sekarang kita mau pergi ke Victoria Park. Stasiun MTR di sini sangat sepi. Tidak seperti biasanya. Sangat masyhur kalau MTR di Hong Kong itu selalu berdesak-desakan setiap harinya. Poster-poster iklan pun berubah menjadi slogan anjuran agar mewaspadai virus corona. Dan di dalam kereta MTR pun tidak berdesakan seperti biasanya. Sangat lega. Tidak ada satu orang pun yang tidak menggunakan masker. Dan di Victoria Park pun suasananya jauh sangat sepi daripada biasanya. Yang biasanya dikunjungi oleh sekitar 2.000 pengunjung setiap harinya, 3.000 sampai 5.000 pengunjung pada saat weekend ataupun hari libur. Keesokan harinya, How are you? Good. You want something? Yeah, I need the water and I need snake. Okay. You need water? Yeah. Oh. Oh, okay.
Do you have hand sanitizer? Yeah, we have. Can I get one? Yeah, here. You can choose what you want. Sekarang kita mau menuju ke The Peak Tower, yang merupakan salah satu destinasi ikon wisata Hong Kong. Yang uniknya di sini, pegangan tangan eskalatornya selalu dilap setiap saat. Dan hari ini suasana The Peak sangat sepi. Biasa kebalikannya, setiap harinya selalu ramai oleh para pengunjung. Sekarang kita lagi di The Peak Hong Kong, di mana puncak tertinggi Hong Kong kayaknya ya. Di belakang bisa dilihat view kota-kota Hong Kong, pelabuhan, kapal lalu lalang. Jadi buat teman-teman yang kalau main ke Hong Kong jangan lupa ke The Peak Hong Kong. Setelah capek jalan-jalan, kita butuh asupan nutrisi yang cukup. Kita makan lagi dan tidak lupa selalu gunakan hand sanitizer. Malam pun tiba, yang pastinya suasana malam jauh lebih sepi daripada siangnya. Sekarang kita akan menjumpai teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Hong Kong. Jadi kan karena Hong Kong dulu tahun 2003 pernah kena outbreak juga namanya SARS kan. Terus juga jadi istilahnya Hong Kong bisa bilang udah lebih dewasa lah, udah lebih bisa untuk menyikapi outbreak ini yang baru. Tapi tetap aja karena yang outbreak ini kan dia punya kayak istilahnya mekanisme biologisnya itu kan beda sama SARS. Jadi jauh lebih infectious, terus juga gampang menular kemana-mana dan bisa dibilang lumayan bahaya juga gitu. Nah jadi ya situasi di Hong Kong sih selama periode yang lagi outbreak ini dibilang cukup parah. Kayak orang-orang tuh banyak teman aku juga yang jarang mau pergi keluar ke tempat keramaian itu jarang banget. Semua toko rata-rata tutupnya lebih cepat, bahkan ada yang benar-benar tutup. Aktivitas di sini hampir, aku bisa bilang hampir 90% sampai 100% orang yang aku temuin itu di jalan sama ini pakai masker. Kayak aku juga sekarang pakai masker karena mungkin outbreaknya juga masih lumayan bahaya gitu, masih lumayan menyebar. Kalau makanan sih banyak toko-toko supermarket di sini yang udah mulai habis, kayak suplai beras itu habis. Terus untuk hand sanitizer juga harganya udah naik banget lah dan udah jarang banget ditemuin. Kalau transportasi sendiri jauh lebih sepi, kayak public transport kayak MRT, bus gitu udah lebih sepi karena orang-orang seperti yang tadi aku bilang banyak yang nggak mau keluar. Aktivitas kampus sih di kampus sendiri seperti yang bisa dilihat tuh sepi banget karena semua kelas sudah pindah online. Iya. Itu kelas online sampai kapan? Kenapa? Kelas online sampai kapan? Kelas online-nya terus nih sampai 1 semester habis. Sekarang kita menuju ke Victoria Harbour. Dan ternyata di sini jauh lebih sepi. Hampir tidak ada orang yang mau naik kapal. Jangan lupa, selalu cuci tangan dan gunakan hand sanitizer sebelum makan. Dan malam pun semakin larut, suasana pun semakin sepi.
Dan kita juga sempat bersilaturahim dengan pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong. Kita makan-makan dengan pihak konsulat sambil berbagi pengalaman, serta menceritakan keadaan Hong Kong dan WNI yang ada di sini. We catching flights, different city every night. And to be honest, I never thought that we lived this life. Coming up off the pages of YouTube now. Everybody seems to worry what we do, yeah. It's kinda crazy, but anything's possible. Started off with nothing, still we overcame all the obstacles. Hari ini waktunya pulang, dan sekarang kita mau menuju ke airport. Banyak sekali kita jumpai tombol-tombol yang dilapisi dengan lapisan plastik yang kemudian disterilkan setiap 2 jam sekali. Dan kereta yang menuju ke airport hari ini sangat sepi. Dan di airportnya jauh lebih sepi daripada beberapa hari ketika kita pertama tiba di sini. Kita akan kembali pulang ke Aceh. Hari ini berada di airport Hong Kong. Seperti teman-teman bisa lihat, sangat sepi situasinya, efek dari corona ini. Ya, itu pengunjung turis mancanegara dari berbagai negara termasuk Hong Kong juga sangat sepi. Jadi buat teman-teman yang berencana bepergian ke Hong Kong, khususnya jangan lupa dalam keadaan yang sehat, karena setiap masuk airport itu pengecekan suhu thermal ya. Jadi kalau badannya kurang sehat, panas, jangan kemari, nanti ketahan malah nggak bisa pulang ke Indonesia lagi. Alhamdulillah, akhirnya kita pulang. So many times I don't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. Sekian sharing dari kita, semoga bermanfaat. So I turned off the radio.